Apa kabar? Selamat hari Minggu buat semuanya. Kita mau belajar firman lebih lagi, kita mau belajar mengenal Tuhan lebih lagi, amin. Ya, sebab itu satu-satunya jalan. Saudara, saya mau cerita sedikit bahwa begini. Dalam 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bukan 50, bukan 15. 5 tahun ke depan akan ada sebuah perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan manusia. Di mana AI itu akan makin canggih. Kalau saudara dengar hari-hari ini kemarin ChatGPT, saudara sudah pakai itu kan? Ngerjain tugas pakai ChatGPT ya kan? Pokoknya bikin apa-apa ChatGPT. Nah ChatGPT itu di Maret kemarin pimpinannya dipecat. Kenapa dipecat? Sejauh informasi yang kita bisa dapat dia dipecat karena dia membuat AI ada di dalam ChatGPT. AI yang bisa meregenerasikan dirinya dengan begitu rupa. Jadi AI yang bisa membuat dirinya makin canggih, makin canggih, makin canggih, makin canggih. Dan itu mengerikan sekali karena dianggap bisa melewati kesiapan manusia untuk menghadapi itu semua. Perusahaannya belum mau ke sana, dia mau ke sana, dipecat. Tapi menurut saya AI nggak bisa dibatasi. Tahun ini saja ChatGPT pernah dites IQ. Sudah pernah tes IQ? ChatGPT tes IQ, IQ-nya 155. Einstein itu salah satu manusia terpintar yang pernah ada di dunia ini 150. Jadi selevel sama Einstein, kira-kira begitu. Padahal Einstein aja teorinya ada banyak yang orang masih bingung sampai hari ini. Masih dioprek-oprek lagi. Tapi ChatGPT sudah sudah mirip dengan Einstein. Nah, tahun depan, ChatGPT 5 akan keluar. Dan ChatGPT 5 ini IQ-nya 1000 sampai 1500 IQ-nya. Berarti bisa 10 kali lipatnya Einstein. Kita 3/4-nya Einstein aja udah bersyukur. Amin saudara. Ini 10 kali lipatnya Einstein. Dan AI ini akan ada di gadget kita semua. Masalahnya kita pakai gadget kita sehari berapa jam? Kita lihat sosmed kita sehari berapa jam? Ada yang rohani sekali sehari 1 jam? 2 jam? 3 jam? Kira-kira kita 3 jam lah. Kalau 3 jam anggap kali 7. Kebanyakan lebih ya, tapi kita ambil yang konservatif ya. 7 hari kali 3 jam, 21 jam per week. Ke gereja, merenungkan firman berapa lama? Anggap ke gereja aja. 2 jam aja kita udah ngomel-ngomel, yang setuju katakan amin. 2 jam aja kita udah ini pendeta kurang urapan ini, kedagingan ini bisa sampai 2 jam belum selesai. Jadi seminggu 2 jam. Berarti kalau dilawan kita 2 jam ada di sini, melawan 21 jam kita ada di sosmed. Jadi informasi yang masuk dalam diri kita jauh lebih banyak yang AI akan kasih sama kita. Dan AI ini akan makin canggih kalau dia sudah 1000 IQ-nya ke atas gini. Dia akan sangat pintar dalam arti gini. Dia cepat sekali mengumpulkan data dan menganalisanya. Bahkan dia bisa mengenal diri kita lebih daripada kita mengenal diri sendiri. Karena dia meneliti semua yang kita sukai, semua yang kita akses, semua selera kita. Dari situ dia tahu ini orang begini loh. Yang lebih akurat jangan-jangan daripada kita sendiri. Jangan heran nanti media akan semakin cepat menyajikan semua yang kita mau. Perhatikan, yang aku mau, yang aku mau, yang aku mau. Dapat semua. Yang aku suka dapat semua. Dan AI bisa jadi seakan-akan penuh perasaan. Kenapa? Karena dia bisa nebak nanti lewat data yang dikumpulkan. Dia nanti jadi tahu bagaimana harus bersikap terhadap orang yang lagi bete. Pasangan kita nggak punya kayak tidak berperasaan, AI perasaan banget. Bisa-bisa orang makin jatuh cinta sama gadgetnya saudara. Orang bisa menikah sama gadgetnya seperti di Jepang. Ya kan? Orang suka sekali kenapa? Karena ini mengerti gue banget. Pertanyaannya kalau itu terjadi semua masihkah kita berdoa? Minta tuntunan Tuhan karena tuntunan AI jauh lebih cepat. Masihkah kita mau baca Alkitab? Karena Alkitab masih harus kita renungkan, kita pelajari, kita tafsirkan. AI to the point. To the point jawabannya. Cepat lagi. Mungkin ada yang bilang ini, wah Saya AI belum berkembang aja udah gak baca Alkitab Pak. Nah saudara sudah kebayang masa depan saudara kan.
Nah, kebayang gak sekarang ini? Anak-anak kecil umur 0 sampai 5 balita, ya kan? Sekarang disuruh makan susah. Ya kan? Disuruh makan susah, ngerengek-ngerengek terus, suruh duduk tenang susah. Begitu dikasih gadget, langsung diam. Langsung tenang. Ya kan? Dia lihat gadget, dia lihat ini, dia diam. Kita pikir, ini dia membuat orang tua bisa bekerja, orang tua bisa mengerjakan yang lain. Anak tenang, duduk diam. Padahal dia lagi lihat kita kasih TikTok, kita pikir dia belajar dance-nya saja. Dance, TikTok dance. Tapi sebenarnya yang dia lagi pelajari apa? Bukan cuma dance-nya. Bicara kata-kata kasarnya, kata-kata yang gak tepat. Perilaku-perilaku yang kurang ajar mungkin. Dan anak kecil termasuk kita tuh seperti spons kan. Apalagi anak kecil. Spons itu kalau ditaruh di kopi yang hitam, maka semua cairan hitam dia serap. Kalau dia ditaruh di air gula, maka semua cairan manis dia serap. Kalau dia taruh di air putih, semua air putih itu dia serap. Begitu juga seorang anak kecil 0 sampai 5 dia taruh di depan gadget, maka semua yang disajikan sama AI di depannya dia serap dan berproses dalam pikirannya membentuk kepribadiannya, karena 0 sampai 5 menentukan kepribadian seseorang. Membentuk kepribadiannya. Nah, jadi ke depan akan ada banyak informasi yang tidak bisa ditolak lagi, saudara. Kenapa? Orang tua mau ajarin apa, dia sudah lihat dari gadgetnya. Enggak mah, enggak begitu. Enggak pak. Kenapa? Dia sudah berproses sendiri. Value-nya sudah terbentuk di otaknya. Terus gimana caranya? Jujur, organisasi gereja tidak akan bisa lawan. 2 jam. Banding 21 jam minimal di rumah. Terus gimana cara melawannya? Tuhan ternyata punya cara. Nah, ini yang kita mau bahas kali ini. Di bulan ini judulnya The Forgotten. Tokoh-tokoh yang terlupakan, tokoh-tokoh yang sebetulnya penting, sebetulnya ada di Alkitab, tapi kadang-kadang kita nggak anggap. Kenapa? Karena kita lebih menghargai yang kelihatannya sukses di depan. Simpson yang kuat, ya kan? Orang yang punya karunia, orang yang luar biasa. Kita suka melupakan, forgot sesuatu yang dibangun di hati. Waktu orang lebih menghargai kesuksesan yang terlihat dan melupakan yang di dalam, maka nanti ke depan fungsi rohani, fondasi rohani akan jadi penentu kehidupan manusia ke depan. Saudara dan saya mau gak mau hari-hari ini mesti memutuskan begini. Saya harus memperhatikan apa yang saya lupakan selama ini. Apa itu? Membangun dasar rohani di hati kita. Amin. Karena tanpa itu kita gak bisa melawan ke depan. Kalau saudara merasa gini, mungkin juga ada beberapa orang yang merasa gini, aman-aman aja pak, malah tambah oke, tambah enak kok, hidup tambah simple. Oh iya, itu seperti kodok yang direbus pelan-pelan. Kodok kalau direbus pelan-pelan juga dia bilang, bahaya kamu lagi direbus. Oh enggak, enak, santai. Makin lama makin hangat. Oh iya enak sekali, kayak di sauna, tahu-tahu jadi suike. Ya kan? Tahu-tahu udah jadi suike. Begitu juga kita yang gagal mengenali zaman. Nah, saya mau ajak kita belajar lewat seri The Forgotten kali ini. Saya mau ajak kita belajar dari Timotius. Timotius, ya. Siapa sih Timotius? Siapa Timotius itu? Alkitab bilang dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 2, Paulus juga mengunjungi kota Derbe dan Listra. Katakan Listra. Lagi Listra. Kota Listra ini nanti penting dalam pertumbuhan Timotius ya. Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang sudah percaya, sudah bertobat. Sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani, belum bertobat. Orang percaya di kota Listra dan Ikonium mengenal Timotius sebagai orang yang sangat baik. Kalau kita tambahin beberapa ayat kita baca, maka kita akan melihat gini loh. Siapa Timotius itu? Timotius adalah orang yang mengenal Tuhan dari sejak kecil. Dari kecil dia udah kenal Tuhan. Dia melayani bersama Paulus dari sejak belasan tahun. Diperkirakan 15 tahun dia sudah mulai melayani Tuhan bersama Paulus. Dia berasal dari kota Listra. Kota Listra adalah kota yang dimana Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa lewat Paulus. Sampai Paulus mau disembah-sembah. Tapi kota Listra juga tempat Paulus dirajam batu sampai hampir mati. Nah, Timotius belajar itu dari sejak usia belasan tahun. Apa artinya mengikut Tuhan? Dia percaya mujizat pasti terjadi. Tapi dia tahu tidak selalu semua terjadi seperti yang dia inginkan.
Kadang bisa terjadi aniaya, kadang Tuhan izinkan hal gak enak terjadi. Tapi dia juga percaya dengan mujizat. Mamanya sudah bertobat, papanya belum bertobat. Bahkan papanya sangat sedikit disinggung dalam Alkitab. Nama gak disebut, cuma dibilang papanya orang Yunani. Sehingga penafsir-penafsir ada yang bilang ini, kemungkinan ada dua. Papanya tidak berfungsi, tidak ikut membesarkan Timotius, makanya gak ada disebut lebih jauh, atau memang single parent mamanya dalam membesarkan Timotius. Saya cukup merasa setuju dengan itu, walaupun itu penafsiran pribadi. Kenapa? Nanti kita lihat bagaimana kepribadian Timotius. Tapi yang luar biasa gini, Timotius bukan orang sembarangan. Karena namanya disebut dalam 12 surat perjanjian baru. Itu tuh hampir 50% surat perjanjian baru menyebut nama Timotius. Berarti dia sangat dikenal. Dan dikenalnya bukan sebagai sekedar ada. Tapi dia dikenal sebagai orang yang punya karakter yang baik. Itu Timotius. Oke? Nah, seperti apa sih Timotius? Sifatnya kayak apa? Karakternya kayak apa? Coba kita lihat. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Kalau saudara nanti akan baca ini, tapi saya mau bilang ini. Saya rasa Timotius itu bukan orang yang penakut. Kenapa? Karena dia orang yang dalam pelayanannya pernah dipenjara. Tapi enggak terus, aduh kak saya enggak pelayanan dulu deh. Kenapa? Trauma aku tuh. Aku tuh trauma, enggak siap, enggak sangka sampai seberat itu melayani. Dia di penjara sekalipun tetap dia melayani Tuhan. Tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sampai di surat 2 Timotius adalah surat yang di masa-masa terakhir Paulus. Karena di situ Paulus bilang, aku bentar lagi mati nih. Aku bentar lagi mati. Jadi surat terakhir nasihat Paulus kepada Timotius masih seperti ini. Karena itu aku ingin mengingatkanmu untuk terus mengobarkan karunia yang Allah berikan kepadamu. Ketika aku menumpangkan tanganku atasmu. Didoain nama Paulus. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh yang membuat kita takut. Dengan kata lain nih, jangan takut Timotius, jangan takut. Tapi rohnya adalah sumber dari kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi jangan malu memberikan tentang Allah kita. Jangan takut Timotius, jangan malu. Jangan malu, ayo jangan malu. Lihat nasihatnya. Di surat sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, Paulus juga menyampaikan ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi Paulus bilang, jangan minder, jangan merasa gak layak, jangan merasa kamu rendah gara-gara kamu muda. Dengan kata lain, kalau saya lihat, bisa saudara gak setuju tapi ini penafsiran saya sih. Kemungkinan besar menurut saya Paulus orangnya pemalu. Dia bukan orang yang extrovert, bukan orang yang tampil di depan orang. Kenapa? Oh ya Timotius itu maaf mau kebalik-balik ya. Suruh ngantuk nih berarti gak ada yang komentar. Cuma istri saya yang mengkritik saya. Pemalu Timotius itu. Timotius itu pemalu bukan ekstrovert. Gak ada yang salah dengan menjadi introvert. Setuju ya? Ekstrovert tuh gini loh. Ekstrovert adalah orang yang orangnya belum muncul suaranya udah kedengaran duluan. Liftnya belum kebuka suaranya udah kedengar. Sehingga kita tahu siapa di dalam lift ini. Tapi introvert, orangnya sudah muncul pun suaranya gak keluar-keluar. Itu introvert. Lebih menahan diri, lebih menyimpan. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi soal malu, kita perlu cek kenapa kita malu. Kalau saudara ada rasa malu, coba cek kenapa malu. Apa ada dosa yang kita sembunyikan? Apa ada kejatuhan? Rasa gagal yang kita gak pengen orang lain tahu. Sehingga kita merasa gini, gue gak terlalu bagus lah, gue bukan orang bagus, gue bukan orang berhasil, gue bukan orang... Kita milih malu, mundur. Timotius bukan orang yang konfrontatif. Kalau Paulus mungkin konfrontasi. Timotius enggak. Makanya Paulus agak gemes kalau saya baca dari suratnya, agak gemes. Ayo Timotius, jangan malu, jangan takut. Mungkin dia takut, mungkin dia merasa gak layak. Dan Alkitab bilang nih, dia merasa muda. Gak layak karena lebih muda dari yang lain. Dia merasa, aduh udah gue jangan banyak ngomong lu. Gue masih muda. Tapi sekali lagi, itu Timotius bagaimana dengan saudara dan saya.
Apa yang membuat saudara takut? Ada yang membuat saudara takut? Dalam hidup ini takut ini, takut ini. Kita takut, kita malu bersaksi tentang Tuhan. Kenapa malu bersaksi dengan Tuhan? Jangan-jangan kita belum betul-betul mengenal Dia. Belum menikmati Dia. Saudara gak usah hal yang canggih-canggih. Saudara makan permen satu aja yang luar biasa. Saudara kan bilang, ini permen enak. Setuju? Saya gak mau sebut merek. Tapi terpaksa saya bilang Himalaya. Setuju gak? Saya pertama kali emut tuh permen langsung ini. Waduh, ini permen hebat. Ini luar biasa. Dan saya promo kemana-mana. Makanya sekarang Himalaya ada di mana-mana. Oh, gara-gara saya kah? Tapi saya cerita kenapa? Begitu saya bilang enak, saya cerita. Begitu juga waktu orang menikmati Tuhan, harusnya kita cerita. Kalau masih malu, masih takut untuk bercerita tentang Tuhan, coba cek ada apa. Sekali lagi, tidak harus jadi ekstrovert. Gak harus jadi kepribadian yang berbeda. Tapi gini, cari sebabnya. Jangan sampai ada sebab yang salah. Yang sebetulnya harus kita beresin dalam hidup ini. Nah, gimana membereskannya? Alkitab cerita gini tadi dalam 2 Timotius 1 ayat 6-8. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh yang membuat kita takut. Harusnya kita gak takut. Bahkan mati pun kita gak takut. Kenapa? Keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu melewati hidup ini. Kematian gak berbuat apa-apa sama kita. Gak merubah apa-apa sama kita. Kenapa? Karena setelah kita mati kita tetap hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Buat orang yang percaya, kita gak takut. Allah tidak memberikan kepada kita roh yang membuat kita takut. Tapi rohnya adalah sumber dari kekuatan. Justru Tuhan adalah sumber dari kekuatan kita. Tuhan sumber dari kasih. Tuhan sumber dari penguasaan diri. Amin. Nah, waktu kita mendekat sama Tuhan, merenungkan Tuhan, mengenal Tuhan, bangun di sini yuk. Jangan cuma di depan. Bangun yang di dalam. Bangun sesuatu yang selama ini sering dilupakan orang. Membangun fondasi iman. Karena di sanalah waktu kita mengenal Tuhan, kamu dapat kekuatan yang sesungguhnya. Kamu dapat kasih, kita dapat penguasaan diri. Bahkan Paulus dikasih tahu sama, Timotius dikasih tahu sama Paulus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kamu jangan merasa gak layak. Kamu jangan merasa rendah diri gara-gara kamu muda. Saudara yang punya masalah, saya mau nanya gini loh. Jangan rendah diri karena masa lalumu. Jangan rendah diri karena keterbatasanmu. Coba renungkan apa yang Yesus sudah buat. Kita akan lihat bahwa di atas kayu salib Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Dosa kita yang kemarin selesai. Dosa kita yang hari ini selesai. Bahkan dosa kita yang akan datang juga sudah selesai. Karena Yesus tidak mungkin disalibkan untuk yang kedua kali. Sekali disalibkan dia menyelesaikan, dia bilang sudah selesai. Itu perkataan Tuhan di atas kayu salib. Sudah selesai. Kalau Tuhan bilang selesai, selesai. Yang setuju kata amin. Kamu sudah beres, kamu sudah diampuni, kamu sudah dilayakkan, kamu sudah jadi anak Allah. Jangan kamu merasa dirimu rendah lagi. Amin. Tapi saya masih banyak kekurangan, tapi Tuhan sudah menyelesaikannya. Karena itu ayo bertumbuh, kekurangan kita perlu kita bertumbuh supaya kita makin baik. Tapi status kita di hadapan Allah sudah selesai. Jangan sampai rendah diri karena itu. Nah, kalau sudah apa? Yuk bertumbuh. Jadilah teladan buat orang percaya. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Kemarin saya baru pemberkatan satu anak kita, anak gaul. Ya kan, kalau saya sebut nanti sudah tahu, tapi saya nggak sebut, nanti dia GR ya. Anak gaul, teman-temannya menyenangkan anaknya, ekstrovert sekali, malah over ekstrovert saudara. Sampai teman-temannya suruh menyimpulkan satu tentang dia, satu kata, liar, kira-kira gitu. Liar. Tapi dalam pembinaan pranikah, istri saya tanya, gimana pacarannya, kamu jaga kekudusan nggak? Jaga. Ngomongnya tuh biasa gitu. Sampai saya pikir, nih enggak nih. Jaga. Yang benar.
Saya nggak percaya sampai pasangan yang jawab, benar Kak Andi, dia jaga banget. Masya Allah. Buat saya saudara langka anak muda begini, kadang-kadang ke gereja mah ke gereja, tapi gini, ya pastor kan roh penurut daging lemah ya. Dia enggak Dan saya bilang wow, saya salut loh, saya surprise loh. Dan saya bilang ini, saya berharap nanti dalam pernikahan kalian, saya temuin surprise lain yang bisa membuat saya belajar, yang membuat kamu bisa jadi teladan bahkan buat saya. Jangan gara-gara kamu muda, kamu dianggap rendah. Orang lu apa sih ngomong banyak, masih muda juga lah. Ya kan? Loh gini, kalau kamu masih muda, jadilah teladan dalam kata-katamu, dalam ngomong, yuk jadi teladan. Yang setuju kata amin. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Sampai yang lebih dewasa pun akan lihat kamu dan nih, wow. Om-om seperti saya akan bilang ini, wow, keren. Gue belajar sesuatu dari lu. Amin. Nah itu yang perlu dibangun dan itu yang dibangun Timotius dalam hidupnya. Nah itu yang membuat Timotius dihormati di banyak tempat. Kalau saudara baca 12 surat tulis tentang dia, 5 gereja kota disinggung tentang dia sama Paulus. Kenapa? Timotius dihormati dan respect buat kita semua dengar ini. Respect itu didapat bukan dari apa yang kita punya. Tapi dari apa yang karakter yang kita bangun di dalam sini. Saudara boleh punya Lamborghini, saudara boleh naik Lamborghini kemana-mana. Saya jamin parkir pasti disediakan buat saudara. Mau penuhnya kayak apa? Pasti disiapin parkir buat saudara. Pintu dibukain, saudara akan dapat perlakuan khusus. Tapi tanpa karakter di dalam sini, orang kan ngomongin kamu di belakang. Orang kan ketawain kamu di belakang. Tapi kamu boleh jalan kaki. Tapi kalau kamu punya keteladanan dalam hal-hal ini, maka apa yang terjadi? Orang kalau ngomongin kamu di belakang, orang kan hormati kamu. Respect didapat bukan karena apa yang kamu punya, tapi dari apa yang karakter yang dibangun dalam sini. Suatu kali saya pergi ke Kalimantan, pelayanan di sana. Orang-orang di sana, teman-teman di sana ajak makan. Ayo makan dia, ayo. Ada 2 mobil yang harus jalan beriringan. Saya pilih untuk naik yang Kijang aja, Kijang lama. Saya naik Kijang lama, belakangnya Mercy. Teman kita yang pakai Mercy keren gitu ya. Wah naik kita pergi ke restoran, begitu masuk parkir, Kijang masuk, tukang yang jaga parkir nih. Penuh. Wah penuh, gak ada ya Pak? Buka jendela loh, gak ada. Penuh Pak, maaf penuh. Kita pergi keluar, begitu saya lihat ke belakang, Mercy-nya dapat tempat. Saya bilang sama yang bawa saya, ya memang hidup tidak adil ya bro. Orang memang lihat apa yang kelihatan dari luar, tapi percayalah, respect didapat dari apa yang kamu bangun di sini. Amin. Kalau cuma buat dapat tempat parkir, bolehlah Lamborghini. Oke, tapi untuk mendapat respect, Lamborghini nggak akan pernah cukup. Ya, nah dari mana terus Timotius belajar punya iman, mengenal Tuhan? Saya masuk di bagian terakhir. Dari mana Timotius belajar iman yang sampai dipuji oleh Paulus? Kita lihat ayatnya. Aku juga teringat akan imanmu yang tulus. Katakan iman yang tulus. Lagi iman yang tulus. Paulus sampai puji loh. Rasul Paulus puji imannya Timotius. Aku ingat imanmu yang tulus. Iman itu yang pertama-tama dimiliki nenekmu Louis. Dan ibumu Eunike. Dan sekarang aku yakin kamu juga memilikinya. Jadi dari mana Timotius belajar punya iman seperti itu. Iman itu datang dari Tuhan. Roh Kudus yang berikan. Tapi iman juga Tuhan tumbuhkan lewat kita belajar lewat banyak hal. Firman Tuhan lewat pengajaran dari yang lain. Dan dari mana Timotius mengalami itu semua? Dari oma dan mamanya. Kalau menurut saya the unforgotten ones itu oma dan mamanya. Yang gak dianggap. Tapi sebetulnya mereka lah yang menaruh fondasi yang begitu penting dalam diri Timotius. Di balik banyak tokoh-tokoh yang hebat, selalu ada pahlawan-pahlawan iman yang dilupakan orang, yang gak dianggap orang, ada di belakangnya. Kalau saudara oma, saya mau beritahu gini, kamu orang penting. Kalau Anda opa, saya mau beritahu, Anda orang penting. Kamu papa, kamu om, kamu tante, kamu orang penting. Setiap pahlawan iman seringkali Tuhan bangkitkan lewat orang-orang yang tidak terlihat. Mungkin dunia tidak melihat kita, mungkin dunia melupakan kita, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita.
Jangan pernah menganggap dirimu dilupakan. Karena setiap kita diciptakan untuk sebuah rencana Allah yang luar biasa. Amin. Gak ada yang cuma sekedar hidup. Dan kalau kembali soal cerita AI tadi, organisasi gereja gak bisa menghadapinya. Tapi Tuhan dari sejak semula, Dia tahu apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Dia sudah menyediakan jawabannya. Lewat apa Tuhan akan menjawab semuanya? Keluarga. Harapan terbesar untuk mendidik generasi muda bertumbuh dalam iman itu di keluarga. Karena keluarga dari sejak semula adalah gereja yang paling inti. Amin. Jemaat, kumpulan jemaat yang paling inti. Keluarga. Di mana orang tua mengajarkan tentang Tuhan. Di mana anak belajar sesuatu. Karena itu orang tua jangan takut. Jangan malu untuk cerita tentang Tuhan. Orang tua harus bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Anak muda juga jangan takut. Jangan malu. Kita semua harus bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Orang anggap kamu muda. Orang anggap kamu oma. Mungkin begitu. Orang lupakan kita. Tapi kitalah orang-orang yang Tuhan mau pakai buat generasi ke depan. Belum tentu pendeta di depan. Nanti ponakanmu, anakmu, temanmu, saudaramu, itu cucumu, cicitmu. Belum tentu kenal Tuhan lewat pendeta di depan. Dia akan lebih kenal Tuhan lewat keluarganya. Karena itu keluarga harus dibangun dalam pengenalan akan Tuhan untuk menceritakan Tuhan lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Pak, tapi berat banget Pak punya iman yang tuh saya bukan S2, bukan S3, bukan S4, S5, apalagi S coret. Saya bukan Pak. Saya kurang... Bukan orang yang banyak mengerti banyak hal. Saudara, Alkitab bilang iman yang tulus. Katakan iman yang tulus. Seperti apa sih iman yang tulus? Seperti apa sih iman yang tulus? Yang diturunkan sama oma dan mama ini. Yang diturunkan sama single parent yang kemungkinan single parent ini. Jadi jangan pernah minder kalau keluarga kita juga mengalami broken home. Jangan pernah merasa minder kalau keluarga kita merasanya kok single aja bisa begitu ya. Karena Timotius belajar banyak dari keluarganya juga. Kita lihat yuk. Iman yang tulus itu apa sih? Ini terakhir. Yang pertama tidak pura-pura. Katakan tidak pura-pura. Gak pura-pura apa? Gak pura-pura kenal sama Tuhan. Amin. Ayo kita memang harus belajar kenal sama Tuhan. Jangan pura-pura kenal. Menurut gua sih ya Tuhan tuh menurut gua gak gitu lah Tuhan. Menurut gua sambil gak pernah mau baca firman. Gak pernah mau merenungkan firman. Tapi menurut gua. Saudara, itu kemungkinan kita pura-pura kenal. Sama seperti kalau saya bilang menurut gua Jokowi itu ya. Menurut gua Jokowi itu. Kemarin Jokowi makan soto loh. Tahunya juga dari IG saudara. Nah pura-pura kenal. Tapi udah masanya kita betul-betul kenal Tuhan. Tahun depan akan ada bulan kita merenungkan saat teduh bersama. Ayo saat teduh bersama. Udah gak masa lagi cuma bikin resolusi doang. Ini udah Desember nih saudara. Bentar lagi bikin resolusi semua kan. Udah gak usah menurut saya. Udah jangan pakai resolusi, jalanin aja sudah. Ayo jalanin firman Tuhan. Amin. Ya kan? Kalau nanti ada renungan, ayo renungan bareng-bareng lah. Saya belum janji Januari kemarin. Gak usah janji-janji dulu. Ya kan? Ayo sama-sama. Jadi supaya kita nggak pura-pura kenal. Kita belajar kenal dia. Saya juga belum sempurna kenal Tuhan. Boro-boro sempurna. Gak akan ada yang bisa sempurna kenal Tuhan. Dia terlalu besar. Dia terlalu ajaib. Kalau sampai kita bisa mengenal setitiknya saja. Itu sudah ajaib. Itu sudah anugerah. Saudara, kehormatan. Ayo belajar kenal dia. Bulan Maret akan ada bulan di mana kita belajar firman sama-sama. Ayo belajar sama-sama. Amin. Ini masa di mana kita udah nggak bisa pura-pura mengenal Tuhan. Yang kedua, jangan ada udang di balik batu. Katakan jangan ada udang. Tual kiri kanan, jangan ada udang. Iman yang tulus tuh nggak ada udangnya, saudara. Amin. Apa iman yang ada udang? Iman yang ada udang tuh gini loh. Iman yang ada maunya. Ada maunya. Nggak tulus, nggak murni. Ada maunya. Ini yang orang suka bilang dulu gini, teologi kemakmuran. Jangan bilang, teologi kemakmuran. Ntar, kebanyakan kita kadang-kadang teologi kemakmuran loh. Teologi kemakmuran itu apa? Kita ikut Tuhan karena kita pengen sesuatu. Aku
aku pengen. Ya itu salah satu bentuk teologi kemakmuran sebetulnya. Nah iman yang seperti ini, yang ada udangnya, gak usah dianiaya saudara. Gak dapat yang kamu minta aja, gugur imannya. Mundur, gak ke gereja lagi. Kenapa? Aku doa gak dijawab. Padahal AQ sebetulnya, mulai AQ. Gak sulit gugurnya. Kecewa dikit, gak dapat dikit, mundur. Timotius gak lihat iman yang seperti ini loh. Makanya waktu di Listra tadi saya bilang ini, di Listra dia lihat mujizat. Di situ dia belajar Allah yang luar biasa. Tapi di Listra juga dia lihat Paulus, bapak rohaninya dilemparin batu sampai hampir mati. Dan dia lihat, oh ternyata menderita bagi Tuhan itu juga kehormatan. Iman Timotius bertumbuh seimbang. Amin. Kenapa doa gak dijawab? Dia, Tuhan yang punya otoritas. Dia yang menentukan yang terbaik buat hidup kita. Tapi tetap dia percaya bahwa setiap kali kita berdoa, Tuhan juga bisa melakukan mujizat. Amin. Iman yang ada udangnya, itu gini loh, transaksional. Katakan transaksional. Suatu kali teman saya bilang ini, doain ya. Kalau gua dapet nih proyek tambang ini, gua perpuluhan lah sama Tuhan. Lu tahu berapa dia? Sebarin, jadi perpuluhannya puluhan M. Terus saya, wow gitu. Enggak, saya cuma lagi, kalau proyek tambangnya gak dapet, lu gak mau perpuluhan ya sama Tuhan. Lu gak mau memberi ya. Transaksional. Nah, saya mau bilang sama saudara, waktu kita transaksional sama Tuhan, jujur ya, kita tuh nganggep Tuhan tuh agak-agak, maaf, blow on. Bodoh, betul gak? Nih, kenapa? Karena gini, anggap saudara punya perusahaan yang bagus. Bayangin nih, saya punya perusahaan yang bagus. Katakan sama-sama. Terus saya bilang ini, Bapak, Ibu, bro, boleh gak perusahaannya buat saya? Kasih dong perusahaannya buat gua lah, ayolah perusahaannya buat gua lah, ya kan? Buat gua perusahaannya. Nanti gua kasih 10% buat lu. Menurut kalian tuh transaksi yang bagus gak? Perusahaan-perusahaan kamu, saya minta. Nanti 10% buat kamu. Kalian bayangin apa? Kurang ajar ini. Lu pikir gua apa? Anak TK aja gak mau punya 20 permen. Buat om deh, buat om ya. Nanti 2 buat kamu. Anak TK aja. Om pikir gua bodoh. Setuju gak? Yang harusnya apa? Kalau sampai Tuhan kasih sesuatu, jangan buat transaksi. Tuhan kasih, kita harus bersyukur untuk kehormatan. Dan kita tanya, apa yang kau mau Tuhan? Bagaimana caranya saya mengelola ini? Bagaimana caranya saya hidup di dalamnya? Itu yang cengli, betul gak saudara? Saudara kasih perusahaan sama saya kelola. Dan saya tanya, terus gimana enaknya ke depan? Baginya gimana? Nah itu oke. Kalian, ini orang oke nih. Pendeta ini satu ini boleh. Yang setuju kata amin. Ya kan? Sama Tuhan juga sama toh. Jangan transaksional. Jangan ada udang dalam imanmu. Saya belajar ini waktu saya baru bertobat. Masih SMA. Krismon. Dekat-dekat sana Krismon ya. Pokoknya baru-baru itu. Terus keluarga saya akan disita dari bank sama bank. Terus orang tua saya kumpulin kami dan bilang kemungkinan akan habis semua. Habis semua. Saya tanya sisa apa? Gak ada. Udah ini terus saya selesai itu saya tanya sama mama saya gini. Mami gimana? Dia jawab gini. Kan selama ini yang ngasih juga Tuhan ya. Tuhan mau ambil lagi juga. Gak apa-apalah, terpujilah nama Tuhan. Itu ada ayatnya. Setuju ya? Buat saya gak perlu banyak penjelasan teori panjang lebar, khotbah panjang lebar, seminar panjang lebar. Wow. Apa pengertian buat anak muda waktu itu? Yang membekali saya jadi pendeta sampai hari ini. Gini loh, kita perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Hidup bersama Tuhan jauh lebih penting daripada uang. Itu mewarnai mana waktu saya bangun gereja. Kita bukan gereja yang duit. Tapi money. Sama aja. Saya belajar sesuatu dari orang tua saya.
Iman yang tulus. Minta tolong ditayangin. Iman yang tidak pura-pura. Tidak ada udangnya. Dan yang terakhir gini, tidak bersandiwara. Katakan tidak bersandiwara. Buat anak-anak yang paling ditakuti kalau orang tuanya pisah ya. Dan sebelum pisah, sayangnya anak-anak sudah tahu duluan. Kenapa? Mereka tidak bisa dibohongi. Mereka bisa baca suasana. Mereka bisa baca atmosfer. Mereka bisa baca cara mamanya jawab papanya. Nada papanya bicara sama mamanya. Mereka bisa merasa. Mereka terluka untuk itu. Istri saya menjadi salah satu korbannya. Walaupun mertua saya sudah kembali dan luar biasa. Tapi dia sempat 20 tahun jadi korban. Dia merasa gara-gara saya lah papa pergi. Anak selalu begitu. Tapi yang lebih membingungkan lagi apa? Waktu orang tua bermain sandiwara tentang Tuhan. Di rumah ngomong bangsat lu. Bukan lu ya, maaf. Bukan. Bangsat lu. Pas lihat lagi ada pada depan mata saya ngomong bangsat. Aduh. Brengsek lu. Begini lu. Maki-maki. Terus ke gereja. Begitu masuk lift. CLCC. Gandengan tangan. Anak lagi ngemut permen. Hampir keselak. Dia pikir pertama mujizat. Lama-lama dia tahu sandiwara. Karena tiap minggu begitu. Dari situ dia tahu semua ini kebohongan. Alkitab gak benar dan semuanya. Dari mana Timotius belajar iman yang tulus? Dari orang tuanya, dan iman yang tulus tidak bersandiwara. Waktu kamu menghadapi masalah, waktu doamu dijawab tidak oleh Tuhan, bagaimana responmu? Saya bersyukur saya pernah mendengar mama saya bilang ini. Tuhan yang kasihkan selama ini. Kalau Tuhan mau ambil juga, terpujilah nama Tuhan. Wow. Jadi mami gak sandiwara ya ikut Tuhan ya? Gak. Iya brengsek nih gini-gini yang buat apa mami udah berdoa baca Alkitab. Bohong semua, Tuhan gak bisa dipercaya. Susah gak? Gak gampang. Tapi bukan gak bisa. Amin. Pak, kalau kita ngelakuin kesalahan gimana? Mengaku. Itu iman yang tulus. Gak pura-pura. Ngaku. Saya salah kemarin. Minta maaf ya. Saya salah. Mengakui salah. Membuat anak juga akan belajar. Keluarga akan belajar. Pasanganmu akan belajar. Buat yang masih muda-muda, Pak, dari tadi anak-anak, kan saya beriman kalian punya anak. Yang setuju kata amin. Oh gak mau punya anak ya? Saya berdoa supaya, inilah jawaban buat semua tantangan zaman ke depan. Waktu keluarga, the forgotten one ini, keluarga yang selama ini dilupakan, dibangun lagi dengan benar, dibangun dengan iman yang tulus, yang tidak pura-pura, tidak ada udangnya, tidak bersandiwara. Maka saya percaya AI boleh seperti apapun juga. Generasi muda akan tetap mengenal Allahnya dan bertindak dengan luar biasa. Amin. Selamat jadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang mungkin tidak dilihat orang, mungkin dilupakan. Tapi di hadapan Tuhan, kamu berarti, kamu penting. Beri tepuk tangan buat Allah kita.